Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kami dari kelompok 2 mata kuliah perencanaan pengajaran akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tujuan belajar dan hasil pembelajaran. Nah, tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pengajaran yang diampu oleh Ibu Pinaka. Sebelum kami lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sela Arinda, selaku moderator dan juga penyampai materi. Yang kedua ada Vika Triyulita, yang ketiga ada Alfikul Ta'yuni, dan yang terakhir ada Asrina. Nah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Disimak baik-baik ya teman-teman, dan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan dan juga saran serta kritikan, silakan teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar yang telah disediakan. Baik teman-teman, untuk materi yang pertama akan saya sampaikan yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran, hasil belajar, dan juga tujuan kinerja. Nah, ketiganya yaitu untuk membantu mengurangi desainer dan juga mengasah keterampilan dan pengetahuan yang ingin kita ajarkan kepada peserta didik maupun akan kita berikan kepada peserta didik. Nah, mereka juga menyediakan kerangka kerja struktural untuk mengembangkan kegiatan tugas dan juga penilaian. Pengetahuan dan keterampilan yang akan dimiliki peserta didik pada penyelesaian pelajaran pada akhirnya akan memiliki atau menjelaskan bagaimana peserta didik mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka peroleh. Nah, pengetahuan dan juga keterampilan yang telah mereka peroleh dapat didapatkan baik dari dalam kelas, luar kelas, maupun luar lingkungan sekitar mereka. Contohnya adalah Contoh tujuan pembelajaran yaitu membuat pelatihan komputer bagi penyandang disabilitas. Nah, tahapan yang pertama yaitu kita menentukan dulu tujuan pembelajarannya itu seperti apa. Nah, yang kedua adalah setelah kita menentukan tujuannya, kita melakukan praktik. Nah, dari praktik tersebut nanti akan didapatkan hasil pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu tujuan kinerja. Jadi hasilnya akan terlihat dari tujuan kinerja. Misalnya mereka dapat mengaktifkan komputer atau mereka dapat menggunakan mouse atau yang lainnya. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Analisis tujuan kinerja. 1. Berdasarkan hasil belajar. 2. Menjelaskan perilaku praktik dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjukkan penguasaan pembelajaran. 3. Digunakan untuk mengembangkan kegiatan dan materi pembelajaran. 4. Digunakan untuk mengembangkan penilaian yang mengukur pembelajaran. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran. Guru yang berperan sebagai perencana harus dapat memutuskan bentuk perencanaan yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang dibebankan kepada guru. Makean, Omar Hamalik, 1980, membagi bentuk-bentuk perencanaan ke dalam 3 bagian, yaitu 1. Perencanaan jangka panjang. Maksud dari perencanaan ini adalah mengembangkan dan memelihara perspek yang berkenaan dengan konsepsi secara menyeluruh tentang pembelajaran yang akan diberikan. Karena itu, guru perlu memiliki keterampilan dalam membangun unit sumber dan unit pembelajaran yang memuat organisasi pembelajaran. Yang kedua adalah perencanaan jangka pendek, yaitu harus fleksibel dan adaptif dan harus terarah pada kegiatan pembelajaran harian dalam kelas. Yang ketiga adalah unit pembelajaran, yang dikenal dengan satuan pembelajaran. Dalam perencanaan ini, hendak siswa diberikan kesempatan memberi kontribusinya terhadap perencanaan. Kesempatan ini akan turut memperkaya kemungkinan untuk mencapai tujuan instruksional. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi terkait dengan sistematika perangkat pembelajaran. Yang pertama adalah program tahunan. Sebagai langkah awal menyusun pembelajaran dalam 1 tahun, program tahunan ini berisi alokasi waktu yang digunakan pada setiap mata pelajaran atau tema yang dijabarkan secara terperinci nantinya dalam program-program lain seperti program semester, silabus, hingga rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Yang kedua ada program semester. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan.
Pada program semester ini, para guru membuat apa saja yang akan diajarkan kepada para anak didik setiap hari, serta dievaluasi setiap selesai satu materi yang telah dibahas. Yang ketiga adalah silabus. Silabus merupakan bagian dari macam-macam perangkat pembelajaran. Silabus juga merupakan suatu rincian detail tentang rencana mengajar guru yang disusun dalam kelompok tema atau mata pelajaran tertentu. Komponen dari silabus antara lain kompetensi inti atau standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, alokasi waktu, penilaian, dan sumber belajar yang digunakan. Yang keempat, ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Untuk merencanakan suatu pembelajaran yang struktur, RPP merupakan perangkat yang berisi prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu atau beberapa kompetensi dasar. Lingkup rencana pelaksanaan pembelajaran mencakup satu atau beberapa kompetensi dasar yang terdiri dari satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Rencana pelaksanaan pembelajaran sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Yang kelima adalah instrumen penilaian sikap. Instrumen penilaian sikap adalah berupa buku rekap penilaian sikap siswa selama pembelajaran berlangsung. Buku ini hampir mirip dengan buku jurnal harian guru, hanya saja isinya adalah tentang sikap-sikap yang menonjol yang ditunjukkan para siswa di hari itu. Yang keenam, ada buku materi ajar. Jadi buku materi ajar ini sebagai acuan siswa dan guru. Buku ini merupakan penunjang para peserta didik untuk mempelajari hal-hal yang telah diberikan para guru, disusun dengan cermat agar mudah dipahami. Dalam buku ini dibuat berdasarkan tingkat pendidikan, juga kelas serta mata pelajaran. Yang ketujuh ada buku absensi. Jadi buku ini untuk melihat presentasi kehadiran, daftar hadir peserta didik dan diisi setiap hari. Akan direkapitulasi per minggu berapa persen kehadiran pada masing-masing peserta didik maupun berapa persen kehadiran dari keseluruhan para peserta didik. Yang kedelapan adalah buku jurnal. Buku jurnal mengajar evaluasi para pendidik. Buku jurnal ini sangat diperlukan bagi para pengajar untuk menjadi panduan mengajar, di mana para guru dapat mengevaluasi dirinya apakah materi yang diberikan mudah dipahami dan apakah tercapai atau apa yang menjadi kekurangan. Pada pertemuan berikut, materi hari ini bisa diberikan lagi. Yang kesembilan ada bundel portofolio sebagai bahan evaluasi. Jadi portofolio merupakan kumpulan dari berbagai tugas yang diberikan guru kepada para siswanya. Hasil dari tugas ini dievaluasi dan hasilnya dibicarakan kepada orang tua sebagai bahan evaluasi siswa. Portofolio dapat dilihat secara fisik yang dinilai secara objektif serta untuk bahan evaluasi yang positif. Yang ke-10 ada bank soal untuk mengukur kemampuan siswa. Jadi bank soal ini merupakan dari beberapa soal dari berbagai sumber, entah itu dari tes-tes sebelumnya atau dari buku-buku yang berisikan soal-soal pilihan. Bank soal berisikan soal-soal bermutu yang dikumpulkan menjadi satu untuk acuan bagi peserta didik atau peserta tes. Yang ke-11 adalah media pembelajaran untuk mendukung model dan metode pembelajaran yang tepat. Jadi media pembelajaran adalah alat bantu yang bisa merangsang pikiran atau perasaan siswa sehingga lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Hal ini akan mendorong tercapainya hasil belajar yang maksimal dengan dukungan penggunaan model dan metode pembelajaran yang tepat. Yang ke-12 adalah daftar laporan penilaian kelas. Jadi laporan penilaian digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran yang telah diberikan. Daftar laporan ini berisi data siswa serta nilai-nilai yang dicapai. Apakah sudah memenuhi kriteria kelulusan minimal atau KKM? Jika dalam penilaian harian ada siswa nilainya masih di bawah KKM, maka bisa diadakan kegiatan remedial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang teori penyusunan perangkat pembelajaran. Dasar pemikiran penyusunan perangkat pembelajaran dalam lesson study ada 6. Yang pertama, kompetensi dasar yang akan dikembangkan. Yang kedua, karakteristik materi pelajaran atau pokok bahasan. Yang ketiga, karakteristik subjek didik. Yang keempat, pemilihan model pembelajaran. Yang kelima, karakteristik lingkungan sekitar. Dan yang keenam, alokasi waktu.
Yang pertama, kompetensi dasar yang akan dikembangkan. Dalam kurikulum KTSP, guru dituntut untuk mempunyai kreativitas lebih dalam merancang pembelajaran, agar kompetensi dasar yang telah ditetapkan dapat tercapai. Ada 3 aspek dalam kompetensi dasar untuk siswa SMP yang harus dicapai, yaitu yang pertama, kompetensi akademik, yang meliputi penguasaan konsep dan metode keilmuan. Yang kedua, kompetensi kepribadian yang menyangkut perkembangan etika dan moral, serta kompetensi sosial. Ketiga kompetensi ini dikembangkan dalam proses pembelajaran, oleh karena itu harus nampak dalam perangkat pembelajaran mulai dari rencana pembelajaran sampai evaluasi proses pembelajaran. Yang kedua, karakteristik materi pembelajaran atau pokok bahasan. Setiap materi pelajaran mempunyai sifat masing-masing. Misalnya pada materi IPA tentu akan berbeda pada materi matematika. Matematika dengan sifat materinya yang abstrak memerlukan perangkat pembelajaran yang mampu membuat lebih konkret. Sedangkan materi IPA yang umumnya gejalanya dapat diindra memerlukan perangkat pembelajaran yang membuat anak mampu mengungkapkan gejala yang ada dan menganalisisnya menjadi suatu pengertian atau konsep yang utuh. Perangkat pembelajaran dalam rangka konkretisasi persoalan maupun dalam rangka konseptualisasi fakta perlu disusun dengan mempertimbangkan kaidah keilmuan masing-masing, agar pengertian yang akan diperoleh siswa tidak menyimpang dari kaidah keilmuan yang berlaku. Yang ketiga, karakteristik subjek didik. Subjek didik dalam proses pembelajaran pada hakikatnya adalah pribadi yang kompleks yang berbeda antara satu dengan yang lain. Walaupun mereka ada dalam kelas yang sama, namun kenyataannya dalam banyak hal mereka berbeda. Variabel subjek didik yang perlu dikembangkan dalam menyusun perangkat pembelajaran ada 4. Yang pertama, tingkat perkembangan kognitif. Yang kedua, langgam belajar. Yang ketiga, lingkungan sosial budaya. Yang keempat, keterampilan motoriknya. Tidak jarang perangkat pembelajaran yang kita buat tidak dapat digunakan secara optimal karena kita mengabaikan karakteristik subjek didik. Dalam pembelajaran untuk lesson studi, perubahan perilaku siswa ini menjadi fokus perhatian. Seorang guru model dalam proses refleksi sesudah pembelajaran akan menguraikan atau menyampaikan tentang semua kondisi yang dia ciptakan untuk membelajarkan siswa. Sesuai dengan program pengembangan yang direncanakan, hal ini sangat penting karena refleksi para observer tidak ditujukan kepada performance guru, tetapi tertuju pada cara guru mengelola kegiatan pembelajaran dan aktivitas belajar siswa. Yang keempat, pemilihan model pembelajaran. Setiap model pembelajaran yang dipilih dalam perencanaan pembelajaran mencerminkan urutan pembelajaran yang terjadi. Urutan pembelajaran model deduktif misalnya akan berbeda dengan urutan pembelajaran model induktif. Demikian juga dengan model-model pembelajaran yang lain. Pilihan model pembelajaran ini akan mewarnai penyusunan perangkat pembelajaran, terutama dalam menyusun skenario pembelajaran dan penyusunan lembar kegiatan siswa. Dalam pelaksanaan lesson studi, penetapan model pembelajaran terutama yang inovatif diharapkan mampu mengubah paradigma pembelajaran dari pola pembelajaran yang terpusat pada guru menjadi pola pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan murid, baik dalam mengeksplorasi gejala, memecahkan masalah, maupun dalam proses pembangunan konsep, serta kooperatif di dalam kelompok maupun secara individu. Yang kelima, karakteristik lingkungan sekitar. Lingkungan sekolah sebenarnya sangat potensial sebagai sumber belajar. Banyak hal yang dapat dipelajari siswa dari lingkungannya. Kemampuan anak mengeksplorasi lingkungan merupakan bekal penting untuk dapat memecahkan masalah yang timbul di masyarakat. Misalnya, pengembangan kecakapan hidup bagi siswa SMP dapat dimulai dari lingkungan sekolah. Perangkat pembelajaran yang memungkinkan anak belajar di luar kelas mempunyai karakter yang berbeda dengan perangkat pembelajaran di dalam kelas. Dalam proses pembelajaran di luar kelas, siswa lebih leluasa mengekspresikan dirinya, sehingga perangkat evaluasi pembelajaran, terutama evaluasi efektif, lebih mudah untuk diimplementasikan. Yang terakhir, ada alokasi waktu. Waktu merupakan faktor pembatas utama dalam proses pembelajaran, baik bagi proses pembelajaran reguler maupun proses pembelajaran dalam rangka lesson studi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.